teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Girin, Rival, dan Aura? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Kalau perasaan kalian hari ini, apakah kalian sedang sedih, kalian sedang marah, atau kalian sedang bahagia? Alhamdulillah saya sedang senang hari ini. Alhamdulillah, Rival. Oke, Aura? Oke teman-teman, kalian sekarang kelas 11 ya? Iya. Ya mungkin kalian sedang berada di fase bingung-bingungnya nih, kalian nanti mau jadi apa gitu ya. Oke, maka dari itu mungkin karena kalian punya permasalahan yang sama, kita akan melakukan sesi konseling kelompok ya, yang mana nantinya bakal dibagi 3 sesi. Sesi pertama nanti kita isi dengan membuat genogram karir. Udah tahu sebelumnya genogram karir itu seperti apa? Belum. Oke, nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Sesi kedua kita bakal main kartu. Jadi kita bakal have fun aja ya main kartu. Dan di sesi ketiga nanti kita bakal mulai perencanaan karir kalian di masa depan itu akan seperti apa. Oke, mungkin kita langsung aja ya mulai ke sesi 1. Apakah kalian udah siap? Siap. Oke, jadi kita mulai sesi pertama yaitu genogram karir. Kalian bawa ini gak kertas sama pensil atau pulpen? Bawa. Oke, nanti disiapkan ya. Jadi di genogram karir itu kalian bakal membuat seperti bagan, yang mana nanti isinya 3 generasi, dimulai dari kakek nenek dari ayah ibu kalian, terus saudara-saudara ibu kalian, dan yang terakhir itu generasi kaliannya. Nanti dituliskan di bawahnya pekerjaan dari keluarga kalian itu apa. Apakah sudah dipahami? Oke, sekarang boleh dikeluarkan kertas sama pensil atau pulpennya. Oke, udah selesai genogramnya? Sudah. Oke, jadi sekarang Ibu mau ngasih beberapa pertanyaan yang mungkin agak ini ya privasi, tapi boleh aman ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama mungkin dari genogram yang udah kalian buat, kalian lihat nih mana karir yang menurut kalian menginspirasi, mana yang menurut kalian enggak. Oke, paham? Bagi saya, pekerjaan dari genogram keluarga saya yang paling menginspirasi saya yaitu ibu saya sebagai seorang guru. Kemudian, adapun pekerjaan yang kurang sesuai dengan potensi dan minat saya yaitu dari bibi saya sebagai pegawai swasta. Oke, kalau dari saya sendiri, dari menurut genogram ini, yang paling menginspirasi adalah paman saya karena sebagai guru gitu. Dan juga yang kurang menginspirasi atau tidak sesuai sama potensi saya adalah mungkin jadi sebagai pegawai ya, karena kurang sesuai dengan apa yang saya minat. Kalau aku sendiri sih Bu, sama kayak Rival sama Ririn. Jadi dari genogram yang udah aku buat, profesi yang aku sukai itu atau profesi yang menginspirasi aku itu dari ayah aku sendiri. Soalnya ayah aku adalah seorang guru. Kalau untuk yang kurang diminati juga sama sih, karyawan swasta. Soalnya aku kurang suka aja sih di profesi seperti itu. Oke, bagus ya. Berarti kalian udah bisa menemukan karir yang menginspirasi sama enggak. Oke, pertanyaan kedua, dari genogram yang udah kalian buat, kalian bisa ngeliat gak nih mayoritas karir di keluarga kalian itu apa? Boleh disebutkan? Kalau dari keluarga saya itu kebanyakan sebagai tenaga kesehatan, Ibu. Nah, kalau dari keluarga saya itu kebanyakan guru. Kalau dari keluarga saya kebanyakan pegawai swasta sih, Bu. Oke, kita udah melewati sesi 1 nih, yang mana kalian tadi udah mengenali karir-karir di keluarga kalian itu ada apa aja. Sekarang kita masuk ke sesi 2 ya. Kita bakal main kartu. Ibu punya kartu. Di sini tuh ada tulisan-tulisan tentang nilai diri. Jadi nanti kalian boleh pilih 3 nilai diri yang sesuai sama diri kalian sendiri. Boleh bebas ya, pilihnya yang mana aja, yang menurut kalian sesuai aja. Oke, masing-masing boleh dilihat dulu, dipilih 3 dari kartu yang udah disimpan. Kalau aku, kerahasiaan, kesabaran, dan membantu orang lain, Bu. Kalau aku sendiri membantu orang lain, kerjasama, sama penghasilan tinggi. Kalau aku, membantu orang lain, terus empati, dan kreatif.
Oke, karena kalian tadi udah memilih 3 nilai yang menurut kalian sesuai sama diri kalian, Ibu mau coba ini ya, coba hubungin karir yang sesuai dengan nilai-nilai yang udah kalian pilih. Oke, mungkin pertama dari Rival dulu. Boleh. Rival tadi memilih penghasilan tinggi, membantu orang lain dan kerjasama ya. Terus, oke, rekomendasi pekerjaan yang mungkin sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Mungkin Rival bisa jadi dokter, karena kan dokter membantu orang lainnya sangat tinggi gitu ya. Mungkin dari segi finansial juga insya Allah akan sangat-sangat mencukupi. Dan kerjasama tentunya kerjasama dengan sesama dokter dan juga dengan pasien itu sangat diperlukan. Rekomendasi yang kedua, Dipal bisa menjadi seorang HRD. HRD kan membantu orang lain untuk bisa masuk ke perusahaan. Oke, yang ketiga bisa menjadi entrepreneur, yang mana nanti kamu mungkin bisa membuat usaha sendiri, bisa membangun bisnis dan menggabungkan antara nilai-nilai sosial juga keuntungannya. Oke? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang Ririn kan tadi memilih nilainya membantu orang lain, empati dan juga ketegasan ya. Mungkin rekomendasi karir yang akan sesuai dengan 3 nilai itu, yang pertama bisa menjadi psikolog atau konselor remaja, karena kan seorang konselor itu harus mempunyai empati yang tinggi gitu ya. Dimana kalau kamu menjadi seorang konselor, maka nilai-nilai yang kamu punya itu bisa tersalurkan dengan baik. Rekomendasi yang kedua bisa menjadi seorang guru atau pendidik, dan yang ketiga bisa menjadi perawat, mungkin dari tenaga kesehatan bisa menjadi perawat. Dapat diterima? Terima kasih. Tadi Aura memilih 3 nilainya. Yang pertama membantu orang lain, kerahasiaan dan juga kesabaran ya. Ya Bu. Oke. Mungkin Ibu mau merekomendasikan karirnya yang pertama itu sebagai seorang konselor. Karena kan dengan konselor itu kamu harus bisa menjaga kerahasiaan, juga sabar menghadapi siswa-siswa nantinya dan juga bisa membantu orang lain. Yang kedua, kamu bisa menjadi seorang psikolog. Karena kan dengan psikolog yang membantu orang lain itu tentu saja gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kamu suka di bidang kesehatan, nanti kamu boleh menjadi seorang perawat atau bidan. Oke? Dapat dipahami? Siap, paham Bu. Makasih Bu. Oke. Kalian udah bisa menemukan nilai-nilai pribadi yang menurut kalian sesuai ya. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, di mana kalian coba merancang masa depan kalian itu mau jadi apa. Boleh kalian buat rancangan yang namanya itu adalah Dream Map. Dream Map ini berisi rencana karir kalian masa sekarang dan 5 tahun ke depan. Boleh ditulis di kertas masing-masing ya. Paham? Paham. Oke, ya bagus ya, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kalian sudah hebat, kalian sudah bisa menemukan karir di masa depan kalian itu kalian mau jadi apa. Oke, jadi karena sesi kita udah selesai, Ibu mau tanya nih, refleksi diri dulu setelah kalian mengikuti sesi dari yang pertama tadi, genogram, terus kalian main kartu, dan yang terakhir bikin dream map. Kalian merasa terbantu gak dengan adanya 3 sesi tersebut? Ibu mau tanya satu-satu ya, boleh dari Aura dulu? Boleh Ibu. Kalau aku pribadi sih ngerasa terbantu banget ya Bu. Kadang yang tadi Ibu suruh kerjakan ke kita tuh sebelumnya tuh aku tuh nggak sempat kepikiran. Oh iya ya, dari main kartu, milih-milih kartu itu, terus dream map itu tuh kayak ngebuka banget pikiran aku untuk oh iya ya, ternyata aku punya potensi ini, aku ingin melakukan ini, dan aku tahu akhirnya karir apa yang akan aku gapai ya. Kalau Rival bagaimana nih? Nah, Rival juga sangat terbantu ya Bu, karena Rival bisa tahu apa yang ada pada diri Rival, potensi apa yang Rival miliki gitu. Jadi nanti ke depannya Rival bisa tahu nih, dan Rival bisa merencanakan apa aja yang akan Rival lakukan dan apa aja yang Rival akan gapai. Oke, terima kasih ya. Sekarang yang terakhir, Kirin gimana nih, Kirin? Dari aku sebetulnya aku udah merasa terbantu gitu ya saat langsung kelompok tadi, tapi aku tuh benar-benar masih bingung pilihan karir, karena karir aku depan tuh kayak gimana, udah bingung gitu dan masih abu-abu. Oh gitu ya, gak apa-apa berarti. Tapi setidaknya kamu udah bisa mulai mencari ya, sudah bisa mulai mencari.
Karena mungkin kamu masih bingung, boleh nanti hubungin ibu kan lanjut generasi berikutnya gimana? Kamu suka juga? Boleh. Oke. Oke, anak-anak, untuk hari ini terima hebat ya, kalian tadi udah bisa mengeksplorasi karir keluarga, kalian udah menggali nilai pribadi kalian, dan yang terakhir kalian udah bisa merencanakan nih di masa depan kalian itu akan menjadi apa. Mungkin masih ada yang bingung, itu nggak apa-apa ya, karena seiring berjalannya waktu mungkin kalian bisa menemukan dengan pasti. Oke, mungkin dari sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga dengan adanya konseling keluarga ini bisa membantu kalian ya, dan kalian di masa depan nantinya tidak salah memilih potensi. Oke? Terima kasih teman-teman, ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.